kali ini bukan saja dia menghabisi dan meminum darahnya, robot gedek juga memotong-motong bagian tubuh korban. Setelah diselidiki oleh polisi, ternyata ada luka di kemaluan korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Semoga dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan dipermudah segala urusannya. Kali ini gua akan menceritakan seseorang yang sempat meneror warga Jakarta di tahun 90-an, yang tega melecehkan, menghabisi, dan memutilasi tubuh anak-anak jalanan di bawah umur. Dan tanpa berlama-lama, langsung aja malam ini kita akan bahas bersama-sama kasus robot gedek. Alat ingat itu giginya perlu percaya sampai pada tahun 19. Robot gedek adalah seorang pria bernama Siswanto yang lahir pada tahun 1963. Dia lahir dan besar di desa Beji, Batang, Jawa Tengah. Nah, karena dia terlahir dari keluarga dengan ekonomi yang cukup sulit, Siswanto itu nggak pernah sekolah, coy. Jadi dia nggak bisa membaca alias buta huruf. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kayak, kenapa emang dia dipanggil robot gedek gitu? Nama aslinya kan Siswanto. Jadi dia tuh punya semacam penyakit kelainan yang membuat gerakan kepalanya tuh nggak normal gitu, kayak begini. Nah, karena kekurangannya itu, dia dapat dipanggil robot gedek. Nah, karena dia memiliki kekurangan ini, gitu, dia dipanggil robot gedek, itu bukan nama kelahirannya Siswanto. Dia tuh juga sering dibully, coy, sama orang-orang di sekitarnya dia. Bahkan bukan cuma sama teman-teman sebayanya. Orang-orang yang lebih dewasa daripada dia, orang-orang lebih tua dari dia itu juga mengucilkan dia. Sampai dia pernah dilecehkan gitu. Sedihnya adalah ketika dia dilecehkan saat dia kecil itu, dia tuh nggak berani ngomong sama orang tuanya. Karena mungkin orang tuanya juga bekerja keras ya. Jadi dia nggak mau nambah beban pikirannya orang tuanya gitu. Tapi walaupun tadi gue sempat bilang dia sering dibully gitu, dia sama orang lain juga kayak nggak pernah diam gitu. Dia mudah bergaul karena si robot gedek ini atau Siswanto ini lumayan dikenal sama orang-orang di sekitarnya. Dia punya banyak temen gitu. Nah, di tahun 1970-an, akhirnya Siswanto tuh datang ke Jakarta dengan harapan dia bisa merubah nasibnya. Dan sedihnya, akhirnya harapan dia tidak bertemu dengan realita. Malah realitanya adalah dia menjadi seorang pengemis gitu, yang tinggal dengan pengemis-pengemis lainnya, dan juga gelandangan di Jakarta Pusat. Nah, Siswanto itu pada saat datang ke Jakarta juga nih, dia masih muda, coy, umurnya masih belasan tahun. Bertahun-tahun tinggal di Jakarta, ternyata memang benar kata-kata orang Jakarta. Jakarta itu keras gitu. Tidak sedikit preman-preman yang mencoba menyakiti Siswanto dan melecehkannya. Nah, di tahun 90-an Siswanto ini udah mulai dewasa kan. Dan karena hidup yang begitu keras, akhirnya dia juga jatuh ke dalam dunia kriminal. Dan kita nggak bisa membayangkan sekeras apa hidup untuk orang-orang seperti Siswanto. Yang sampai akhirnya di kepalanya hal-hal yang dilakukan kepada dirinya oleh orang-orang jahat, oleh orang-orang dewasa di sekitarnya yang pernah melecehkan dia gitu. Itu menjadi sebuah normalitas yang kelak terulang, tapi dilakukan oleh dirinya dengan iming-iming nasi bungkus atau jajanan selama beberapa tahun. Dia melecehkan anak-anak jalanan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Ini sih gila ya, menyayat hati banget gitu. Tapi banyak banget orang-orang yang ada di situasi seperti itu. Susahnya, apalagi anak-anak kecil di bawah umur, di jalanan, yang belum ngerti gitu. Juga nggak tahu apa-apa yang mereka tukar untuk sekedar mendapatkan makan gitu. Nah, tapi ada yang berubah nih di tahun 1994. Dengan kondisi mental yang sudah semakin hancur, si Siswanto ini semakin kacau. Suatu hari, seperti sebelum-sebelumnya, dia mencari seorang anak untuk dilecehkan. Korban pertamanya masih di berusia beberapa belas tahun. Seperti biasanya, dia mengiming-imingi, tapi yang berbeda kali ini adalah korban itu lalu dihabisi dan diminum darahnya. Jasad korban pun ditinggal begitu aja di semak-semak di daerah kawasan Jakarta Timur. Nah, nggak berapa lama, warga pun tuh kayak mulai curiga nih. Kok ada bau-bau nggak enak gitu. Ditemukan, ternyata ada jasad di semak-semak. Langsung dong dilaporin ke polisi. Setelah diselidiki oleh polisi, ternyata ada luka di kemaluan korban. Tapi
karena emang nggak ada identitas dan juga data dari keluarganya, akhirnya kepolisian itu juga sulit banget untuk menangani kasus ini. Dan Siswanto, si robot gedek ini juga tetap melakukan aksinya dengan korban keduanya yang bernama AS, berusia 11 tahun. Sama seperti korban sebelumnya, Siswanto itu kayak haus darah gitu. Dia harus menghabisi korban-korbannya. Dan sama juga seperti korban sebelumnya, karena korban-korban ini tinggal di jalanan, pihak kepolisian tuh susah untuk mencari tahu siapa korban ini, keluarganya di mana, dan data-datanya. Pada tahun 1994 aja, ditemukan 5 korban yang meninggal dengan luka sayat dan juga telah dilecehkan. Polisi terus-menerus melakukan penyelidikan untuk mencari tahu siapa ini pelakunya. Dan yang lebih mengerikan adalah polisi tuh tahu bahwa saat itu berarti ada seorang pembunuh berantai yang lagi berkeliaran dan mereka nggak tahu siapa korban selanjutnya. Memasuki di tahun 1995, robot gedek kembali melakukan aksinya. Korban A dilecehkan dan dihabisi di semak-semak di daerah Pondokopi, Jakarta Timur. Tapi kali ini bukan saja dia menghabisi dan meminum darahnya. Robot gedek juga memotong-motong bagian tubuh korban. Dan hal yang sama dilakukan juga pada korban-korban selanjutnya. Ada G, ada K. Warga Jakarta Timur pada saat itu trauma. Warga-warga Pondokopi ketakutan parah. Kalian bisa ngebayangin nggak? Kayak gimana kalau misalkan di sekeliling komplek kalian tuh tiba-tiba ada pembunuh berantai yang belum ketangkap gitu. Tapi korbannya terus bermunculan dan polisi juga jadi sering berpatroli gitu di komplek-komplek kalian. Nah, karena dia merasa bahwa oh ini kayak Pondokopi nih udah mulai nggak aman nih dan sering banget polisi patroli, robot gedek mulai pindah lagi nih coy ke daerah bekas bandara di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dia kemudian menargetkan satu korban lagi bernama R, seorang siswa SD dengan iming-iming yang sama juga gitu. Sama seperti sebelum-sebelumnya, dia membawa si korban R ini ke bekas bandara. Dia melecehkan dan memutilasi tubuhnya dengan menjadi 5 bagian. Setelah itu, potong-potongannya dimasukin ke dalam sebuah karung, lalu ditinggal begitu aja di bangunan tersebut. Sama barang-barangnya si robot gedek ini. Dan keesokan harinya, ada seorang pemulung nih, lagi kerja. Dia terus nemu nih, kok ini karungnya mencurigakan gitu. Pas dibuka dia kaget luar biasa gitu, kaget banget. Dia menemukan ada tubuh manusia yang sudah dipotong-potong. Begitu dikasih tahu ke polisi, Pak polisi ini langsung mendapatkan semacam petunjuk gitu. Karena korban yang satu ini adalah seorang anak SD. Dari buku dan seragam sekolahnya ditemukan di mana dia sekolah dan juga keluarganya. Nah, selama polisi menyelidiki kasus ini, robot gedek nggak stop gitu. Terus aja gitu, dia melakukan aksinya. Lagi-lagi di bangunan yang sama, bekas bandara Kemayoran itu, ditemukan tubuh W, seorang penjual koran berusia 12 tahun. Yang sama seperti korban R, tubuhnya dipotong-potong. Karena ada korban-korban yang ditemukan di tempat yang sama, akhirnya diselidiki keterangan dari para saksi dan juga orang-orang di sekitar. Dan dari situ polisi mendapatkan petunjuk besar dan mencurigai si robot gedek. Siswanto alias robot gedek ini menyadari bahwa para polisi semua menargetkan dia sebagai orang buron. Dia pun mencoba untuk kabur ke Tegal, Jawa Tengah. Dan berdasarkan investigasi pada 27 Juli tahun 1996, dia ditangkap di sebuah gerbong kereta api yang sudah terbengkalai di Tegal, bersama beberapa anak gelandangan lainnya. Saat ditangkap, katanya dia tidak ada perlawanan. Dia langsung dibawa ke Jakarta. Nah, dalam mengungkap kasusnya si robot gedek ini, penyidik itu menyelidiki 3 hal coy. Bukti langsung, bukti penghubung, dan bukti pencari. Polisi juga menemukan bekas air mani dan sidik jarinya si robot gedek pada pisau cutter yang ditemukan di TKP dan beberapa barang korban yang ditemukan. Dalam persidangan tertutup yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terungkap bahwa robot gedek sudah melecehkan 12 orang di bawah umur. Dia menghabisi nyawa dengan disayat atau dipotong-potong sebelum akhirnya dibuang di beberapa tempat. Dan menurut catatan Polres Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, dari 12 korban, pihak kepolisian hanya bisa menemukan 8 korban. 4 korban lainnya sampai hari ini tidak dapat ditemukan.
Nah, selama persidangan robot gedek ini menariknya tuh, dia bilang dia nggak sadar selama melakukan aksi-aksinya. Dia mengatakan dalam bayangan saya membunuh itu adalah seekor anak ayam. Sehingga motif robot gedek itu melakukan kejahatan itu hanyalah untuk sensasi atau memenuhi hasratnya saja. Tanggal 21 Mei tahun 1997 dan akhirnya dia diberikan vonis hukuman mati dan dimasukkan ke lapas Nusa Kambangan. Mendengar vonis tersebut, si robot gedek ini menyatakan bahwa dirinya tidak mau dihukum mati dan mengatakan bahwa dia ini takut mati. Setelah dipenjara kurang lebih dari 10 tahun, robot gedek ini tuh jatuh sakit setelah dia mendengar kabar dari salah satu teman di selnya, bahwa waktu eksekusi matinya itu sudah semakin dekat. Nah, beberapa teman satu selnya ngelihat dia kayak tiba-tiba ngap-ngapan gitu. Terus temannya ini mencoba untuk membantu dia, bahkan diurutin gitu kakinya, tapi malah sesak napasnya tambah parah. Karena itu teman sekamarnya akhirnya memanggil polisi kayak, Pak, kayaknya nih orang benar-benar harus dibawa ke rumah sakit deh. Dan akhirnya dibawalah dia ke rumah sakit Cilacap. Dalam 2 hari perawatan di rumah sakit, si robot gedek ini nggak kunjung membaik. Malah akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya. Pihak lapas mengatakan bahwa memang benar si robot gedek ini tuh sering mengeluh sakit pada dada kirinya. Tapi pihak lapas juga mengatakan bahwa dia meninggal karena stres memikirkan hari dia dieksekusi. 2 jam setelah kematian, robot gedek ini dibawa ke Pekalongan untuk dimakamkan, dan itulah akhir hidup dari si robot gedek ini. Mungkin teman-teman di rumah sudah familiar gitu dengan nama robot gedek, tapi belum tahu gitu robot gedek itu siapa, dia itu bagaimana orangnya, kejelasannya gimana, bahkan riwayat hidupnya pun kita juga nggak tahu. Bahkan banyak juga yang menganggap robot gedek itu adalah ya cuma dongeng belaka aja. Padahal di tahun 90-an tuh memang benar ada seseorang bernama robot gedek dan dia adalah seorang kriminal berbahaya. Dan buat teman-teman di rumah, jika masih ada detail-detail yang kurang tentang cerita ini, teman-teman bisa memberikan komentar-komentar di bawah. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, karena gua udah gak sabar untuk bertemu teman-teman di video-video selanjutnya. Gua Armando, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.